Oke guys, kembali lagi dengan saya Bang Fadil. Terima kasih sudah mengklik video ini guys. Kali ini saya akan mengulas beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bebas tapi libatkan orang tua, terutama pada seorang pemuda guys. Kebebasan siapa yang tidak ingin menginginkannya guys? Semua orang berhak menentukan pilihan hidup dan berkuasa atas dirinya sendiri. Namun, untuk meraih hasil terbaik dalam proses kehidupan, tetap diperlukan aturan mainnya ya guys. Apalagi bagi remaja, bukan bermaksud untuk memberi batasan atau mengekang hak asasi. Kebebasan hidup memang seyogianya memiliki batas. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bahas guys. Pertanyaan pertama guys, apa yang harus dilakukan remaja agar mengetahui potensi diri, bakat atau passion yang dimiliki? Remaja punya rasa ingin tahu yang tinggi, jadi mereka akan memilih minatnya sendiri. Dari situ dia akan melihat peluang dan kesempatan mulai dari yang paling dekat dengan dirinya. Mungkin sebagian remaja belum memiliki minat yang jelas, jadi mereka termotivasi oleh teman dekatnya. Selanjutnya, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri, apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan minat dan passionnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk terus menekuni atau beralih pada minat lain yang sesuai passionnya. Di sisi lain, remaja harus melibatkan orang tua atau orang dewasa untuk dimintai pendapat. Jika orang tua sudah memahami anak, maka bisa membantu. Mereka akan melihat polanya, pola minat dan perilaku sejak remaja itu masih kecil. Orang tua akan memberi arahan, misalnya dalam pemilihan kuliah. Remaja bingung menentukan pilihan. Saya kok lebih minat ke pertanian dan teknik mesin ya, sebaiknya masuk kemana? Sharinglah dengan orang tua. Orang tua itu ada untuk remaja sebagai tempat sharing. Orang tua yang memahami remaja akan mengarahkan dengan terbuka, memberikan pertimbangan atas pilihannya, mendengarkan keluhan dan keinginan. Pertanyaan selanjutnya guys, bagaimana cara memanfaatkan potensi tersebut sebaik-baiknya? Remaja dapat menerapkan beberapa tips berikut agar bebas mengekspresikan potensi diri seluas-luasnya, tetapi tetap dalam batasan-batasannya guys. Yang pertama, memahami minat. Yang kedua, pintar memilih kegiatan. Yang ketiga, kreatif meng-create kegiatan itu menjadi rasa baru, karena remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikir kritis. Yang keempat, mau mencari masukan, referensi, misalnya pada orang yang expert dari bacaan atau referensi lain, sebab malu bertanya sesat di jalan. Yang kelima, mempertimbangkan baik dan buruknya. Yang keenam, memperluas jaringan, mau belajar, mau mendengarkan. Yang ketujuh, memaksimalkan fungsi media sosial untuk kegiatan positif. Dan yang kedelapan, mengelola emosi dengan baik jika menghadapi hambatan, karena disitulah tantangan dan proses belajarnya. Jika menyerah, ya selesai belajarnya. Namun, apapun itu, berani mengambil keputusan juga sarana remaja belajar untuk menentukan sikap. Di sini juga diperlukan peran orang dewasa untuk memberikan support. Dalam arti kegiatan mereka diakui dan diapresiasi secara positif. Menyediakan fasilitas jika perlu, kemudian diarahkan. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada remaja yang justru kurang suka mencoba hal baru, apakah dia bisa dibilang bermasalah atau tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya? Tidak bisa serta-merta perilaku ini dikatakan bermasalah. Ada beberapa kemungkinan yang perlu ditelusuri penyebabnya. Pertama, ada tipe kepribadian introvert. Tipe ini adalah orang yang memang kurang nyaman dengan situasi yang melibatkan banyak orang. Namun, bukan berarti tidak bisa bergaul. Ia lebih nyaman berteman dengan orang-orang tertentu yang dia percaya. Kedua, mungkin minatnya bukan pada aktivitas yang kumpul-kumpul, ramai-ramai, show off, tetapi lebih menyukai kegiatan di balik layar. Misalnya, menulis, membaca, sains, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya dia juga suka hal-hal baru. Tetapi, bisa jadi dia juga ikut komunitas yang ada. Misal, mood club, sains, club, dan lain-lain. Gejolak pada diri remaja itu tidak melulu berkaitan dengan sesuatu yang harus ditampilkan, tetapi sesuai minat, sehingga kondisi remaja yang kelihatan tidak suka mencoba hal baru tidak bisa begitu saja dikatakan bermasalah. Nah, kemungkinan ketiga, bisa jadi memang dia bermasalah karena tahapan perkembangannya tidak matang, sehingga kesulitan dalam bersosial, mengungkapkan perasaan, berkomunikasi, mengembangkan aktualisasi diri, dan tidak percaya diri. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, klik subscribe dan like ya guys. See you next time.